nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masaili diniyah kal imamah waz zakati wan nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok, liwujudil irtibati bainahum wa bainal masaili diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wan nadri dan nadar, wal wasiyati wasiat, wal waqfi dan wakaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus J1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti mana yang bukan Bani Hashim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini, Mas Rifki. Imam Mahdi itu akan turun menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turun Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turun Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu, yang mengaku sebagai turun Nabi, itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Di masa depan itu tidak akan terlalu berat, Mas Rifki. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G itu. Kalau di masa depan anak-anak kita itu
Nanti untuk apa namanya meneliti keturunan baginda Nabi itu dari haplogrup dulu. Kalau haplogrupnya sudah J1 baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya. Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1, udah G begini, harus diabaikan. Nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada durian Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita. Kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini. Mas Rifki juga harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh timnya Rabita Alawiyah yang 500 halaman yang katanya judulnya keabsahan megalomania itu namanya. Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai nggak apa-apa, agak lama juga. Yang pertama, dari sambil ngerokok aja Mas Rifi nggak apa-apa. Siap. Dari bab 1 dulu. Pasal 1, tolak ukur keabsahan nasab, halaman 7. Ya, Imat. Dalam buku menyatakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanif Alatas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik. Jalan ada 4, banyak sekali. Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang suhrah dan istifaldah. Dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silakan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad 13 yang menyebutkan Ba'lawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah, 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai luhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad ke-4. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Ba'lawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Ba'lawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil,
seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas, riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang ghair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian teori surah istifadah yang kedua. Ini surah istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya, kita ulangi lagi bahwa surah istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia alla yasbuta ma yukhalifu. Mana itu saya lupa. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Ba'lawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun, nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah, ini bahwa Hanif Alatas Balawi, Rizik Syihab Balawi, itu istifadah namanya itu kan. Nah, istifadahnya apa furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana? Kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah, kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak. Dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini. Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasim, ya, Kiai Ma'ruf Qasim, Ustadz Yusuf Romli. Itu tinggal baca aja tuh seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, surah, tasamu, itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Idza wujidatir rik'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimat halaman 72. Idza wujidatir rik'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu surah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan rik'ah yang tadi ditemukan itu. Itu sudah sangat jelas. Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam buku-buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu, Mas Rifki. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku ketidakabsahan nasab Ba'lawi itu gitu, yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan
kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplog grup selain J1 hari ini mengaku keturunan garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair maksus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban. Nah, kemudian untuk pasal yang kedua, isbat para ulama nasab non-Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Sini mereka mencantumkan pertama katanya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Qadim 880. Kedua baru dia catat Tuhfatul Talib 996. Ini sebenarnya kitab An-Nafhah Al-Ambariyah yang 880 ini kitab nasab betul. Ini memang menyebut nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tapi sama sekali tidak menyebut nama Alwi sebagai daripada Jadid. Jadi kitab ini seyogianya tidak dicantumkan sebagai dasar daripada penguat nasab Alawi. Kenapa? Karena kitab An-Nafhah ini bukan dalil untuk seorang Alwi, tapi dia dalil untuk seorang Jadid yang sama-sama dakhil, yang sama-sama da'i, menyusup ke dalam keluarga Ahmad bin Isa. Itu beda-beda. Tidak ada kitab yang menyebutkan sebelum Al-Burqah dan Al-Jarushafaf yang mengatakan bahwa Jadid punya adik namanya Alwi, Alwi punya kakak namanya Jadid atau sebaliknya. Ini tidak ada sama sekali. Maka ketika di abad 9 ini ditulis oleh Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran bahwa Jadid adalah kakak atau adik daripada Alwi, ini tanpa adanya referensi. Kemudian kitab nasab ini An-Nafhah Al-Ambariyah, dia itu melihat kitab As-Suluk. Ketika melihat kitab As-Suluk, dia masukkan ke dalam kitabnya bahwa Jadid ini adalah anak daripada Abdullah. Abdullah adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Sama sekali kitab ini An-Nafhah Al-Ambariyah tidak mencatat nama Alwi, keluarga Abdurrahman Segaf. Tidak dimasukkan nama dia. Padahal dia hidup 880. Dia hidup bersama dengan Ali As-Sakran. Tentunya Ali As-Sakran sebagai ulama sudah terkenal dong waktu itu. Tetapi tidak dimasukkan sebagai adik daripada Jadid, leluhurnya Ali As-Sakran. Tidak dimasukkan juga Ali As-Sakran ini sebagai keluarga bagian dari Ahmad bin Isa. Oleh siapa? Oleh An-Nafhah Al-Ambariyah. Kenapa tidak dimasukkan? Ya karena memang bukan siapa-siapa dari keluarga Jadid. Ini masih di abad 880. Jadi tidak berarti disebutnya seorang Jadid itu bisa menjadi bukti dari keluarga Ba'alawi. Tidak bisa. Karena memang Jadid ini adalah historis. Dia ulama besar. 620 dia hidup sebagai ulama yang dicatat oleh para ulama-ulama. Tapi dia bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Tiba-tiba di abad 9, dari 620 itu, tiba-tiba Ali As-Sakran 895 mengakui Jadid sebagai kakak daripada Alwi. Ini yang tidak ada referensinya. Jadi kitab An-Nafhah Al-Ambariyah ini tidak bisa untuk dijadikan dalil bagi keluarga Ba'alawi. Dia adalah dalil penyusupan bagi keluarga Jadid
tapi dia bukan dalil untuk keluarga Balawi. Baru kitab Tuhfatul Talib ini secara jelas ditulis Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tetapi sayangnya ini pengarangnya As-Samarqandi ini dia mengatakan bahwa aku memasukkan keluarga Abdurrahman Segaf ini, Alwi, sebagai keturunan Ahmad bin Isa bukan dilihat dari kitab yang ditulis oleh para ulama nasab, tapi aku melihatnya dari sebuah kertas, melihat dari sebuah ta'liq, kemudian dia masukkan ke dalam kitab itu. Nah, bagaimana bahasanya? Qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq. Aku berkata, aku melihat dari sebagian ta'liq, catatan-catatan kecil, bukan dari catatan seorang ahli nasab. Nah, kemudian antara An-Nafa' al-Ambariyah yang 880 itu, Mas Rifki, dengan kitab Tuhfatul Talib 996, ini mereka sama-sama menyusup kepada Abdullah, tetapi anehnya mereka tidak koordinasi. Harusnya kalau mau nyusup bareng-bareng koordinasi dong. Koordinasinya gimana? Ini An-Nafa' al-Ambariyah kan ngomongin Jadid, dia masuk ke dalam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian keluarga Alwi masuk nih kepada Abdullah Ahmad bin Isa. Harusnya mereka koordinasi. Ini ngomong, nanti kamu sebut ya nama saya. Jadid nanti punya adik namanya Alwi. Kemudian di kitab Tuhfatul Talib juga begitu. Alwi punya kakak namanya Jadid. Tapi ini masing-masing tidak ada koordinasi. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Ini nyebutin keluarga sendiri sampai Ahmad bin Isa. Padahal dia yang nulis orang Yaman. As-Samarqandi al-Yamani. Nah, ini sebuah tanda bagi orang-orang yang berakal untuk bisa mengetahui. Ini awalnya ini demikian ini sebenarnya. Jadi nanti apa yang akan ditulis oleh Hanif Alatas, katanya ratusan kitab itu tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Nah, ini saya hanya sebutkan dua ini aja. Dari An-Nafa' al-Ambariyah, kemudian Tuhfatul Talib. Yang lainnya itu semuanya adalah mempunyai referensi dari dua kitab ini. Jadi yang lain itu nanti, yang ratusan itu yang dimiliki hari ini oleh Hanif Alatas, Imam Anu, Syekh Anu mengatakan, ya semuanya akan kembali kalau kitab nasab kepada dua kitab ini, selain kitab nasab itu kepada kitab tasawufnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Jadi hanya ada di abad 9 itu saja. Kemudian apa yang diucapkan oleh ulama tentang kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu, yaitu Al-Burqatul Musiqah. Karena An-Nafa' al-Ambariyah ini dengan kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqah itu, kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Balawi hari ini yang menerangkan Balawi sebagai turun Ahmad bin Isa, ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musiqah itu. Yang kata Mas Romel itu, mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawr Sabab, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan, tapi karena orang-orang awam, nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawr Sabab, karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu.
karena bermasalah. Penulisnya ini disebut meninggal 742 apa 732 itu. Tetapi apa namanya, di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan? Katakanlah apa namanya, Al-Jawr Syafaf itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya karena memang ini sosok bermasalah. Bagaimana sosok bermasalah? Ini bisa jadi kitab ini karangan Balawi, kemudian diatribusikan pada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu.